Ya, antisipasi artinya kita harus tahu berapa cadangan yang ada, terus berapa yang sudah digali, terus berapa sisanya, terus berapa lama kira-kira sumber daya alam tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Ya, itulah perlunya supaya kita tahu, ya. Jadi kalau sudah keberadaannya sudah menipis, kita mesti harus siap-siap untuk mencari sumber daya alam yang di tempat yang lain, ya. Itu. Jadi sumber daya alam, ya, kira-kira ada yang tahu kira-kira jenis-jenis sumber daya alam itu apa aja yang ada di bumi? Mana di? Minyak bumi, Pak. Minyak bumi. Ada lagi? Gas alam. Gas alam. Ada lagi? Batu bara. Batu bara. Pertambangan emas. Tambang emas. Ada lagi? Minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng itu ya sumber daya alam, tapi sumber daya alam yang dibuat gitu ya. Yang di sini kita lebih sumber daya alam yang memang alamiah, lebih alamiah gitu ya. Solar. Apa? Sedikit solar kan. Solar ya. Alami kan, Pak. Ya termasuk minyak ya kelompoknya gitu kira-kira ya. Bahan-bahan tambang, Pak. Tambang itu tambang apa? Timah, Pak. Timah. Emas, Pak. Timah. Apa? Emas. Emas. Iya. Kok tempat Ini putus-putus nih, apa? tembaga, Pak, buatan Putus-putus nih, siapa ya? Putus-putus suaranya. Frans itu, Pak. Ya, Fran, putus-putus. Lagi, Pak, lagi Cisarua. Ya, aku putus-putus nih, nggak jelas. Atau bisa ulang lagi? Halo, Pak, suara saya udah jelas, Pak? Ya, silakan. Udah. Kalau tembaga itu buatan atau alami, Pak? Ya, kalau tembaga alami. Kalau kan diolah menjadi tembaga kayak emas saja kan dia sumber aslinya kan alamiah dia. Setelah diolah tapi itu bisa sumbernya itu dari mana, Pak, tuh, Pak? Oh, tembaga itu, Pak. ya sama aja dari perut bumi juga kan. Dari perut bumi dilelehin gitu, Pak. Iya, diambil ditambang kayak emas aja, dicari biji-bijinya terus gitu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Terus ada lagi hutan belantara gitu ya. Ya. Terus sumber daya yang ada di dasar laut ya. Kalau ada yang bisa mengelola dengan baik, itu mesti harus dilakukan pengelolaan dengan baik ya. Kira-kira itu ya. Jadi semua itu kalau kita mencari sesuatu kan kita harus tahu dulu, paling nggak antisipasi atau prediksinya kira-kira seperti apa. Katakanlah kita mau mencari tambang batu bara di satu lokasi tertentu. Ya, berdasarkan penelitian tertentu kan perkiraannya itu sudah diketahui berapa ton yang tersedia kira-kira di wilayah tersebut gitu ya. Begitu juga minyak bumi, kira-kira berapa barel minyak bumi yang tersedia di kilang tersebut kira-kira gitu ya. Dan lain-lain sebagainya, termasuk hutan. Kalau kita mau menambang hutan, kira-kira hutan yang kita akan kelola itu berapa luas ya, dan berapa lama
yang akan kita garap, kita produksi hasilnya. Kira-kira begitu ya. Ya, ini tadi yang kira-kira ini yang kita sampaikan. Sumber daya alam, natural resource itu sumber daya alam mencakup sumber daya yang di atas tanah dan cadangan di bawah tanah seperti minyak, gas, mineral, dan sebagainya. Ya. Jadi semua itu mesti harus dikelola dengan baik. Kenapa harus dikelola dengan baik? Ya kita tahu ya cadangan kita yang tadinya ada berapa, sudah digunakan berapa, tersisa berapa. Ya, jadi kita tahu oh ini mau habis nih. Ya, kalau kita tidak tahu cadangan kita sudah mau habis, ya itu secara ekonomis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi mereka akan pada saat mau habis pasti akan terjadi penurunan hasil produksi, sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan itu adalah tidak berubah atau kemungkinan akan bisa naik gitu ya. Jadi aset ini adalah aset produktif yang memiliki masa manfaat lama dengan dua karakteristik yang berbeda. Manfaatnya lama, jangka panjang gitu ya. Dia secara fisik merupakan hasil dari operasional, penggalian, pemotongan, pemompaan, dan lain-lainnya. Kalau pemotongan itu hasil hutan gitu ya. Kalau pemompaan itu minyak, apakah solar, bensin, dan sebagainya. Penggalian, kalau seperti tambang emas, biji besi, tembaga tadi, gitu kan. Terus batu bara itu harus digali, mencari sumber-sumbernya. Gitu. Terus keberadaannya di sini hanya bisa diganti oleh kekuatan alam, gitu ya. Jadi bukan kita yang mengadakan, bukan kita yang merencanakan untuk tersedia kemudian kita kelola, bukan begitu. Ini adalah kekuatan alam yang bisa yang bisa terjadinya hal tersebut. Kita hanya menggali, memanfaatkan sumber daya tersebut ya. Harga perolehan sumber daya alam adalah harga yang dibutuhkan untuk memperoleh sumber daya alam tersebut dan seluruh persiapan untuk membuat aset tersebut siap digunakan. Ya, sama ya. Harga perolehan. Ada yang masih kebayang kalau disebut dengan harga perolehan, kira-kira apa aja yang komponen-komponen yang tercakup di sana? Aset perusahaan, Pak. Aset. Ya, bukan aset perusahaan. Kalau kita beli sesuatu itu apa aja yang terkandung di situ. Kalau aset itu kan nantinya akan menjadi aset ya setelah kita gali gitu ya. Harta. Apa? Harta. Harta itu sama dengan aset. Oh, iya, Sebelum jadi aset itu apa yang harga perolehan, kita fokus ke harga perolehan. Masih ingat harga perolehan nggak? Indikator-indikator atau komponen-komponen harga perolehan itu kira-kira apa aja? Nilai jual, Pak. Nilai jual. Nilai jual. Iya, Pak. Harga perolehan. Kalau kita memperoleh sesuatu itu kita menjual atau membeli? Menjual. Menjual ya. Iya. Memperoleh aset. Membeli. Aset
Ya, Membeli. aset nyata, membeli. Kalau kita membeli namanya harga apa? Harga Perolehan. pembelian. Pembeliannya, Pak. Harga perolehan itu termasuk harga pembelian. Apalagi? Dan semua ya biaya-biaya perusahaan yang terkait dengan pembelian aset tersebut. Gitu ya. Apa aja yang terkait di situ? Nah, sekarang contohnya kalau di perusahaan tambang, katakanlah batu bara. Yang kira-kira disebut harga perolehan batu bara ini kira-kira apa? Apa? Ya, kira-kira yang pertama adalah lahan. Lahan itu apakah dibeli oleh penambang atau mungkin disewa dan sebagainya. Ya, setelah katakanlah dibeli, harga pembelian lahan. Setelah dibeli kan nggak serta-merta mereka berproduksi, nggak, harus disurvei dulu. Ya, survei dulu. Tadi katakanlah lahannya ada 100 hektar. Ya disurvei, setelah disurvei, ya cadangan batu baranya kira-kira ada berapa di situ? Berapa kubik? Katakanlah kubik gitu ya, lebih gampangnya. Terus setelah kita tahu itu kira-kira berapa lama bisa kita produksi batu bara tersebut. Ya, berapa lama kita bisa produksi? Setelah kita produksi, itulah akuntansi sumber daya alam ini bisa berlaku. Yang tadinya kita harus mengumpulkan harga perolehan dulu. Termasuk harga perolehan itu kan harga beli, itu harga apa tadi, ada biaya survei, ada biaya penelitian lain, biaya laboratorium, ya macam-macam, ada biaya pajak, ada biaya macam-macam ya, yang penting berkaitan dengan apa namanya penemuan batu bara tersebut ya. Itu jadi harga. Begitu juga kalau tambang emas. Kalau tambang emas kira-kira hampir sama dengan batu bara karena mereka itu adalah digali, penggalian, termasuk alat-alat beratnya juga. Ya, alat-alat beratnya itu gimana, kan itu alat-alat berat semua itu yang digunakan untuk menggali ya. Terus nah itu tahu tadi apa namanya harga perolehannya, kita kira sudah tahu, manfaat ekonomisnya kita sudah tahu, terus kita sudah perkirakan juga kira-kira berapa lama akan bisa berproduksi gitu ya. Nah, deflation. Ya, itu adalah sama pengertiannya dengan akuntansi sumber daya alam, tapi berbeda istilahnya. Tidak boleh saudara mengkaitkan antara kalau kita membuat apa aset tetap itu harus menggunakan istilah depresiasi. Ya. Kalau sumber daya alam deflation, nanti kalau aset tetap tidak berwujud, apa disebutnya? Nah, barangkali sudah ditulis ya dalam apa dalam makalah saudara. Nanti kita bahas lainnya. Oke. Jadi ada 3 jenis aset nyata, ya. Ada aset nyata, aset tidak nyata, dan ada
deplesi sumber daya alam. Ya, deplesi itu ada alokasi periodik harga perolehan sumber daya alam yang diambil dari perut bumi, dari bumi. Ya, jadi alokasi periodik. Jadi setiap katakanlah umur reproduksinya itu adalah 20 tahun, ya, dialokasikan secara periodik setahunnya kira-kira berapa. Ya, jadi katakanlah 20 tahun itu harga perolehan awalnya 100 miliar, katakan begitu. Kalau 20 tahun, tinggal kita bagi aja kasarnya 20 tahun. Ya, itulah secara, kalau setahunnya jadi berapa? Itulah alokasinya. Ya. Jadi kalau begitu, jadi setiap tahun dialokasikan selama 20 tahun, jadi tahun ke-15 kita sudah tahu cadangan kita masih kira-kira berapa. Ya, tinggal 20 tahun dikurangi 15 tahun, berarti tinggal sisa 5 tahun, itu cadangan produk kita kira masih berapa, ya. Itu kita bisa tahu di sana. Kalau kita tidak melakukan hal ini, kita tidak tahu kapan akan berakhir, kapan cadangan kita akan mulai menipis. Ya. Itu harus dialokasikan setiap periodik. Ya, biasanya setiap tahun. Ya. Jumlah alokasi biaya periodik ini didasarkan pada hubungan antara harga perolehan, nah itu tadi kan, total cadangan barang tambang dan jumlah yang telah ditambang selama periode tertentu. Nah ini prinsipnya ini ya. Ya, jadi kalau sudah paham ini, jadi bisa kita melakukan. Jadi kalau dalam pokoknya asuransi, nanti menutup asuransi perusahaan tambang, ya harus tahu ini. Kalau ini tidak tahu, ya berapa nanti suku premi yang akan ditentukan. Terus berapa nilai asuransi nanti yang akan diasuransikan gitu ya. Jadi kalau ini harus tahu nanti kalau semuanya saudara di asuransi nanti menutup asuransi tambang, ya kira-kira inilah yang harus dipahami gitu ya. Kalau yang kemarin penyusutan, kalau saudara memeriksa di perusahaan pabrik, perusahaan apapun namanya, itu yang harus diketahui ya. Kalau nggak mengetahui ini, saudara tidak bisa mengetahui berapa cadangan yang ada, berapa risikonya tidak tahu gitu ya. Jadi kalau risiko tidak tahu, ya berarti berapa tarif premi yang harus dibebankan, itu juga tidak tahu gitu ya. Awal langkah asuransi itu menutup tambang itu kira-kira dari sini gitu ya. Selanjutnya metode unit aktivitas, itu adalah total harga perolehan sumber daya alam dikurangi nilai sisa dibagi jumlah unit yang diperkirakan ada dalam sumber daya alam tersebut. Ya, nilai sisa atau nilai residu itu harus dipahami dulu juga. Ya, kita sudah beberapa kali membahas nilai residu, harga perolehan, tapi masih belum melekat saya lihat ini. Ya. Itu. Contohnya gampang aja dalam jutaan rupiah. Jadi harga perolehan hak tambang 400.000 dan cadangan diperkirakan sebesar 1 juta ton biji. Biji itu bisa biji besi, biji nikel, apapun namanya gitu ya. Dengan mutu yang seragam.
Itu seragam. Jadi tarif deflasi adalah 400.000 dibagi cadangan 1 juta sama dengan 0,4 per ton. Nah, itu tarifnya itu baku, itu sebagai sebagai perhitungan setiap periode gitu ya. Jadi tinggal melihat jumlah cadangan yang tersedianya berapa. Gitu. Jadi bila dalam setahun telah ditambang 9.000 ton, maka besarnya deflasi adalah 0,4 kali 90.000 adalah 36.000 rupiah. Ya, 36.000 rupiah per tahunnya. Ya. Nah, setelah kita tahu ini, kita lihat AJP-nya. Ya. AJP-nya beban deflasi pada akumulasi deflasi. Ini tahun pertama. 36. Ya, jadi tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, sampai tahun ke sekian nanti akan habis. Berarti harga perolehan kita tadi adalah 400 juta. Kalau setahun kita deflasikan adalah sebesar 36.000, ya kan bisa tahu berapa lama nanti periode tambang tersebut. Coba berapa lama periode tambang tersebut kalau begitu? Kira-kira berapa lama? Kira-kira berapa lama tambang itu akan bisa selesai ditambang? Ayo, berapa lama? Berapa lama? Bertahannya Setahun, Pak. setahun. Gimana? Setahun 2 tahun, Pak. Setahun 2 tahun. Cara nyarinya gimana itu? Kira-kira. Setahun 2 tahun cara nyarinya gimana tuh? Jadi deflasi 36.000 ini adalah setahun. Ya. Kita punya harga perolehan tadi 400. Ini kalau dalam juta 400 miliar ini. 36.000 ini berarti 36 miliar. Ini kan dalam jutaan gitu ya. Katakanlah asalnya 400.000. Deflasinya per tahun 36.000. Berapa tahunkah proyek ini akan bisa berjalan? Coba baca baik-baik.
Ini asuransi, orang asuransi harus cepat menangkapnya. Yuk. Tadi katanya setahun 2 tahun, dari mana ngitungnya? Nebak-nebak, Pak. Ada yang tahu nggak? Apa tidak tahu? Tidak tahu, Tidak. Pak. Tuh, Tadi nebak-nebak, Pak. nebak-nebak. Coba baca soalnya lagi baik-baik. Baca soalnya sama AJP-nya. Bisa lah. Kalau orang asuransi itu kan pinter-pinter cekatan-cekatan semua. Hal-hal ini udah di luar kepala lah mereka. Coba. Coba saya ulang lagi. Jadi harga perolehan hak tambang adalah 400.000. Mestinya nih kalau dalam jutaan 400 miliar. Ya. Dan cadangan diperkirakan sebesar 1 juta ton biji. Ya, pakai biji besi, biji apa namanya gitu ya. Dengan mutu yang sama atau seragam. Tarif deflasi adalah 400.000 dibagi dengan 1 juta. Jadi nih, harga perolehan dibagi dengan cadangan tambang. Paham ya? Oke, itu adalah 0,4 per ton. 0,4 ini tarifnya. Ya. Jadi bila dalam setahun telah ditambang 900.000 ton, 90.000 ton, maka besarnya deflasi adalah 0,4 kali 90.000 adalah 36.000. Biar gampang jutaan ini kita abaikan dulu gitu ya. Oke, per tahun ini deflasinya 36.000. Pertanyaannya berapa tahunkah umur proyek tersebut? Berapa tahun? Berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun, 1111 sekian. Jadi umur proyek ini ada 11 tahun. Bisa nyari nggak? Harga perolehan dibagi dengan deflasi. Deflasinya berapa? 36. Iya. Coba dibagi. Dapat berapa? 11 tahun. Ya, 11 tahun, 111 sekian kan? Iya, Pak. Ya, itu tahun pertama. Sekarang kalau tahun kedua, bagaimana menghitung tahun keduanya?
180.000. 0,4 kali 180.000. Ya, betul begitu. Iya, Pak. Karena kan 2 tahun 90.000 ton ditambah 90.000 ton. Ditambah 90.000 ton. Iya, dikali 2. 90.000 ton dikali 2. Benar nggak dikali 2? Bukan. Ya, itu katakanlah itu sama, benar. Kalinya kali berapa? 0,4. Iya, Benar nggak? 0,4 kali 180.000 ton. 180.000 ton. Kalau dalam setahun, itu kan setahun. Kalau setahun dikalikan 2, nggak kebanyakan dia. Karena Kalau setahun kan dia enggak, Pak. Kan itu kan bila dalam setahun telah ditambang 90.000 ton berarti setahunnya dapat 90.000. Kalau 2 tahun 180. Gitu. Iya, mikirnya gitu, Pak. Iya. Tapi Kalau 3 tahun nanti berarti 90 tambah 90 tambah 90 atau dikali 3. Gitu bukan, Pak? bukan. Yang berpengaruh di sini adalah cadangan deflasinya. Yang pertama kan diberikan 1 juta. Cadangannya 1 juta ya. Ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, sekarang sudah dideflasi 36.000. Ngerti nggak? Ya, coba cari. Berarti 1 juta kurang 36.000 dibagi dengan 400 dibagi dengan 1 juta dikurangi 36.000. Yang berubah adalah tarifnya. Tambang setahunnya itu jangan diakumulasi. Yang diakumulasi adalah akumulasi deflasinya diakumulasi. Tapi tambang setahunnya jangan diakumulasi. Gimana, Pak, Dapat tadi? 1 juta dikurang 36.000. Itu berapa? Berarti tarif deflasinya 2,41 ya, Pak? 2,41. Coba dihitung. Saya belum hitung itu. Cara ngitungnya gimana? Ini siapa nih? Ramadan, Pak. Ya, silakan Medan. Tadi kan Bapak bilangnya yang 1 juta dikurangi sama, ini kan tadi cadangan dikurangi sama yang besar deflasinya 36.000 ini Ya. tadi kan. Terus ketemu tadi hasilnya 964.000. Terus dibagi dengan 400 ketemu hasilnya 2,41. Jadi itu tarifnya. Bukan, coba baca tarif deflasi itu apa? Coba baca tarif deflasi adalah Uh, oh, kebalik ya, yang kebalik 0,4 ya, Madan Pak? ya, kebalik ya. Oh, oh iya. Sudah Ramadan? Bentar, Pak. Bentar. Ya, silakan.
Yang lainnya ikut juga. Yuk, semua.